Halo teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, saya David Tanuwijaya. Hari ini akan men-sharingkan dan juga kita mau belajar tentang Injil Matius. Apa aja yang ada dalam Injil Matius? Yuk kita mau dengar sama-sama tentang Injil Matius. Di awal ini, Injil Matius itu adalah Injil yang pertama dari Perjanjian Baru. Dan Injil Matius ini adalah salah satu dari 4 Injil yang terletak dalam kanon Alkitab Kristen. Selain Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Selain itu, kitab ini juga digolongkan ke dalam Injil Sinoptik bersama Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Buat teman-teman yang nggak mengerti apa sih Injil Sinoptik itu? Injil Sinoptik adalah Injil Perjanjian Baru dalam Alkitab yang menulis kisah yang sama tentang Yesus. Tetapi dengan penjelasan yang berbeda, tetapi memiliki makna dan urutan dan kata yang sama. Nah, untuk berikutnya, kita akan mengetahui fakta dan keunikan dalam kitab Matius. Yang pertama, siapa sih penulis kitab Matius, teman-teman? Ya, tentu pasti kalian tahu, yaitu adalah Matius sendiri. Dan bisa disebut juga sebagai Lewi. Dan di dalam kitab Matius terdapat 28 pasal dan 1071 ayat dan 23.684 kata. Dan Matius membuat kitab ini pada tahun 60 tahun Masehi. Dan kita tahu, mungkin tempatnya berada di dalam tanah Yudea. Nah, dan dalam keunikan ini banyak sekali keunikan-keunikan yang tentang kehidupan Yesus dan dalam pelayanan Yesus. Apa saja sih yang kita mau tahu tentang keunikan itu? Yang pertama adalah Injil Matius ditulis terutama untuk orang Yahudi. Dan yang kedua, Injil Matius menulis ada 5 wanita dalam silsilah Yesus. Yang ketiga, Injil Matius berisi sekitar 130 kutipan dan kisah perjanjian lama. Berikutnya, Matius berulang kali menggunakan 2 frase yang tidak digunakan dalam Injil lainnya. Kitab Matius adalah salah satu dari 3 Injil sinoptik. Matius memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Matius adalah satu-satunya Injil yang menyebutkan orang Majus pada saat kelahiran Yesus. Berikutnya, latar belakang dari Injil Matius. Yang pertama, ketergantungannya pada pernyataan janji dan nubuatan dalam Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa Yesus memang Mesias yang sudah lama dinantikan. Kedua, hal menurut garis silsilah Yesus bertolak dari Abraham. Kita bisa lihat di Matius 1 ayat 1 sampai 17. Yang berikutnya, pernyataannya yang berulang-ulang bahwa Yesus adalah anak Daud. Berikutnya, penggunaan istilah yang khas Yahudi seperti kerajaan sorga sebagai ungkapan rasa hormat Yahudi sehingga segan menyebutkan nama Allah secara langsung. Berikutnya, petunjuknya kepada berbagai kebiasaan Yahudi tanpa memberikan penjelasan apapun dalam kitab-kitab Injil lainnya. Nah, teman-teman, kita akan masuk dalam ke Injil Matius. Dalam Injil Matius ini kita akan bagikan dalam beberapa ayat. Ayat 1 sampai 3 menceritakan tentang Yesus sebagai garis keturunan Daud. Ini membuktikan dalam Perjanjian Lama bahwa Yesuslah memang seorang Mesias yang sesungguhnya. Yang kedua, sebagai Musa yang baru. Apa sih sebagai Musa yang baru? Karena Musa yang lama telah gagal? Tentu tidak juga, teman-teman. Nah, berikut hampir persamaan Musa dengan Yesus. Musa muncul dari Mesir, dan Yesus muncul juga dari Mesir. Musa menyeberangi Laut Merah. Yesus baptisan Sungai Yordan. Musa padang gurun selama 40 tahun, dan Yesus padang gurun selama 40 hari. Musa menerima hukum Allah di atas gunung, dan Yesus menyampaikan hukum Allah di atas gunung. Dan persamaan Yesus dengan Musa berikutnya adalah, yang pertama, membebaskan dari perbudakan. Yang kedua, memberikan pengajaran ilahi yang baru. Dan yang ketiga, menyelamatkan dari dosa. Yang keempat, memulai perjanjian yang baru. Dan dalam ayat 1-3 berikutnya, bahwa Yesuslah sebagai Allah kita, Immanuel, yang menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi
tentang perjanjian lama bahwa dialah seorang Mesias. Dan itulah isi dari ayat 1 sampai 3. Dan berikutnya kita akan membahas ayat 4 sampai 7. Kita bisa melihat dalam rangkuman ini ada di dalam khotbah di bukit, bahwa Yesus memberikan salam kebahagiaan tentang pengajaran yang luar biasa. Dia memberitakan tentang kerajaan Allah yang sesungguhnya kerajaan Allah ini bertolak belakang dengan kerajaan dunia. Kenapa? Karena kerajaan Yesus itu tentang melawan kejahatan, memuliakan perintah Allah, membangun keluarga yang baru. Sedangkan di pemerintahan dalam kerajaan dunia, semua hanya menyikapkan materi, wilayah, berantem, ya kan, dan juga peperangan. Dan kita mengetahui bahwa Yesus itu mengubahkan hati yang hancur dan untuk mengasihi kita semua. Dan dia menggenapi hukum Taurat, teman-teman. Dan inilah luar biasanya dalam Injil Matius 4-7. Dia memberitakan kerajaan Allah yang sungguh luar biasa dan menentang kerajaan dunia. Nah, untuk ayat berikutnya, di ayat 8 sampai ayat 10, kita belajar tentang Yesus mewujudkan kerajaan Allah dalam hidup banyak orang. Bukan kerajaan yang kekal di dunia, bukan kerajaan diri kita sendiri, bukan kerajaan keluarga kita, tapi Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dalam hidup banyak orang. Yesus mengutus 12 muridnya di pasal 10 dan mengharapkan penerimaan dan penolakan. Memang banyak penolakan yang akan terjadi karena belum tentu semua orang bisa menerima tentang pengajaran Yesus yang baru. Dan kita bisa melihat banyak sekali mujizat-mujizat Yesus yang lakukan. Menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang kusta, dan juga menenangkan badai, membangkitkan orang meninggal, dan masih banyak lagi mujizat yang Yesus lakukan. Dan itu dijelaskan dalam ayat 8-10. Nah, untuk di ayat 1-13, tanggapan tentang Mesias. Yang pertama, orang yang sangat antusias dan positif adalah orang-orang yang menganggap Yesus sebagai Mesias. Dan orang yang netral yaitu adalah keluarga dan juga Yohanes Pembaptis adalah orang-orang yang netral, tidak terlalu pro dan tidak terlalu menjorok kepada Yesus. Dan orang-orang yang negatif yaitu orang-orang ahli Taurat, ahli Farisi yang menentang Yesus sebagai Mesias. Dan juga kita bisa melihat bahwa di ayat ini, di ayat 13-nya, bahwa perumpamaan tentang penabur benih, orang kaya, dan lain-lainnya, begitu banyak pengajaran yang mengajar kita. Yesus mengajar kita tentang sebuah perumpamaan untuk kita mengerti apa arti firman Tuhan tersebut. Di dalam pasal berikutnya, di ayat 14-20, itu memberitahu kita tentang berbagai pandangan mengenai Mesias. Yesus sebagai Mesias, sebagai orang Yahudi, atau Yesus bukan orang Yahudi, tetapi dia adalah Mesias. Banyak orang-orang yang menentang ahli Taurat, orang Farisi, bahwa menyatakan dia adalah guru palsu, sebagai ajaran yang sesat. Dan banyak orang yang beranggapan bahwa dia adalah Mesias yang sesungguhnya, yang diberitahukan kepada murid-murid Yesus. Dan dari sini kita mengetahui bahwa, yang seperti saya katakan yang tadi, bahwa Yesus mengajarkan tentang kerajaan yang terbalik, tentang mengasihi, mengampuni musuh, dan bahkan banyak orang-orang yang tidak menerima akan ajaran itu. Dan kita sebagai pengikut Yesus, Mesias sesungguhnya, kita diajarkan untuk hamba yang menderita. Apa sih hamba yang menderita itu? Apakah kita harus menderita terus sepanjang hari, sepanjang masa? Bukan. Kita menderita untuk mendapatkan kekekalan yang seterusnya. Karena di dunia ini hanya dunia sementara. Jika kita benar-benar mengingini dunia dengan kesenangan, kita tidak akan bisa mengikuti Yesus. Tapi saat kita mengerti bahwa dunia ini hanya sementara, kita akan berjuang. Seperti kata Paulus, banyak pertandingan orang yang akan menang untuk juara satu. Tapi bagaimana kita dengan sungguh-sungguh melewati pertandingan ini, dengan gigi, dengan penderitaan, mencangkal diri, pikul salib, untuk apa? Untuk mencapai suatu kekekalan. Untuk selanjutnya, kita akan bahas ayat tentang di 21-25 tentang konflik kerajaan. Banyak
sekali orang yang mengeluh-ngeluhkan Yesus sebagai Raja. Dia datang sebagai Raja Mesias yang menaiki seekor keledai. Bukan menaiki kuda yang gagah. Kenapa teman-teman? Karena Yesus menunjukkan bahwa dialah Raja Damai. Bukan pahlawan yang akan mengalahkan dunia sebagai yang nomor satu. Tidak, Yesus memberikan contoh kepada kita semua. Dan banyaklah di sini sebagai orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mereka menegakkan otoritas mereka karena mereka merasa dinodai. Karena Yesus sebagai orang-orang yang munafik. Gitu loh. Makanya itu terjadilah konflik di kerajaan. Memberitakan bahwa Yesus adalah pengajar yang sesat. Tidak sesuai dengan firman dan juga tidak sesuai dengan ahli Taurat, bahkan orang-orang Farisi. Dan inilah ayat puncak di ayat 26 sampai 28, di mana banyak konflik tentang perdebatan Yesus, dan Yesus melakukan perjamuan Paskah yang terakhir untuk mengulang kembali kisah tentang pembebasan dari perbudakan dan kematian anak domba Paskah. Dan Yesus telah menyamakan itu dengan pembebasan dari lambang yang baru, bahwa pembebasan dari dosa dan jahat dan kematian Yesus tersebut, roti dengan darah. Dan itulah melambangkan tentang perjamuan Paskah atau perjamuan terakhir sebelum Yesus diangkat di kayu salib. Dan juga setelah melakukan acara Paskah itu, perjamuan terakhir, Yesus ditangkap dan dihujat bahwa dia bukan Allah, dan dia terus diderita, diderah, dan dicampakkan. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang bisa menuding Yesus bersalah. Bahkan Pontius Pilatus tidak mau untuk menghukum Yesus. Biarkan orang yang menghukum Yesus. Akhirnya Yesus dijatuhkan hukuman mati, yaitu disalibkan. Dan pada saat Yesus disalibkan, dan itulah titik di mana iblis merasa menang. Bahwa Yesus telah tiada di dunia ini. Tetapi semua itu salah. Karena Allah Bapa melihat bahwa Yesus tidak bercacat dan tidak berdosa. Darah anak domba yang murni sebagai Mesias yang sesungguhnya. Dan kita tahu bahwa pada hari ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati untuk menyiapkan tempat buat kita semua. Dan apa? Amanat agungnya buat kita semua, jadikanlah semua orang muridku. Dan itulah Tuhan pengen kita memberitakan kabar baik bagi seluruh orang untuk semakin hari semakin percaya kepada Yesus, bahwa dialah seorang Mesias, pembawa pesan untuk kita semakin hari bisa menyerupai seperti Yesus. Dan kita mau dibaptis, menerima Yesus, dan kita mau melakukan ajaran Yesus sama seperti Yesus lakukan. Jika orang melihat kita, sama aja orang melihat Yesus ada dalam hidup kita. Dan kita bisa membagikan seluruh isi Alkitab melalui hidup kita. Karena hidup kita ada Yesus, dan kita melakukan yang Yesus lakukan. Hidup kudus dan tidak bercacat. Nah, itulah ayat-ayat yang ada di dalam Matius. Kita bedah sedikit demi sedikit. Masih banyak hal yang begitu menarik dan begitu menakjubkan jika kita mendengar tentang kisah Yesus yang sangat luar biasa. Saya pun mempelajari kitab Matius sangat terberkati tentang kehidupan Yesus, dan banyak orang yang sangat membenci Tuhan Yesus. Padahal Yesus mengajarkan kasih. Apa yang perlu dibenci? Yang itu saya bingung. Tetapi yaitulah iblis. Saat itu iblis menang. Tetapi ternyata iblis kalah dan Yesus membuktikan bahwa dialah Mesias yang pantas. Kesimpulannya dari kitab Matius ini adalah yang pertama. Kitab ini merupakan Injil yang mencolok sifatnya ke Yahudi. Yang kedua, ajaran dan pelayanan Yesus di bidang penyembuhan dan pelepasan disajikan paling teratur. Injil ini secara khusus menyebutkan peristiwa dalam kehidupan Yesus sebagai pengenapan perjanjian lama. Jauh lebih banyak dibanding kitab lain di perjanjian baru. Berikutnya, kerajaan sorga atau kerajaan Allah disebutkan 2 kali lebih banyak daripada kitab lain di perjanjian baru. Berikutnya, dalam Injil Matius menekankan, yang pertama, standar-standar kebenaran dari kerajaan Allah, pasal 5-7, Matius 5-1, Matius 7-29. Kuasa kerajaan itu atas dosa, penyakit, setan-setan, dan bahkan kematian. Dan kejayaan kerajaan itu di masa depan dalam kemenangan yang mutlak pada akhir zaman. Yang terakhir,
Hanya Injil yang menyebutkan atau menubuatkan gereja sebagai suatu wadah yang menjadi milik Yesus di kemudian hari. Nah, teman-teman, itu adalah garis besar dari kitab Injil Matius. Singkat, padat, dan kalau memang ada yang kurang jelas, ya saya mohon maaf, karena memang itu adalah secara singkat. Karena kalau kita jabarkan dari satu persatu, mungkin bisa dari 3,5 jam, bahkan 1 jam. Kita bahas ayat per ayat. Dan kalau teman-teman mau tahu lebih dalam, kalian bisa belajar langsung dalam Injil Matius. Dan saya yakin, saat kalian mempelajari Injil Matius, seperti saya pun, saya merasa diberkatin dalam kehidupan Yesus yang sesungguhnya. Dan saya berharap melalui video saya ini banyak teman-teman yang tergerak untuk lebih mempelajari tentang kehidupan Yesus. Dan kita mau untuk membaca Alkitab lebih sungguh-sungguh lagi, terutama dalam Injil Matius. Karena itu adalah Injil dalam perjanjian hidup kita dengan Yesus. Saat kita mengerti silsilah tentang Yesus, kita mengerti hidup Yesus, kita mendalami hidup Yesus, kita bisa menjadi serupa dengan segambar seperti Yesus. Dan Tuhan menyiapkan hidup kita di langit baru dan bumi yang baru. Sola Gracia, Tuhan Yesus memberkati.